Berkati setiap jemaat Tuhan, umat yang setia mengikuti persekutuan ini secara online. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong yang lain, ya, penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini Yesus mengatakan ayat ini karena Yesus sudah mengerti, sudah tahu bahwa Dia akan meninggalkan para muridnya. Di saat Yesus meninggalkan para muridnya, kalau tidak ada yang menyertai para murid, kalau tidak ada yang bersama para murid, maka apa yang sudah dimulai Yesus, yaitu kelompok yang sudah dimulai Yesus ini, atau sekelompok murid-murid yang ada waktu itu, mereka akan tercerai kalau tidak ada yang menggantikannya sebagai pemimpin mereka. Yesus sudah tahu kalau Dia pasti akan meninggalkan mereka. Nah, Yesus mengatakan, aku akan mengutus kepadamu penolong yang lain. Nah, penolong yang lain di sini menggunakan kata parakletos. Kita sering dengar kata ini, yaitu pribadi yang menggantikan peranan Yesus, yang sama kekuatannya, sama kuasanya, sama kudusannya, sama kehebatannya, sama kemahatauannya, sama kemahakudusannya, sama kemahadirannya, semua sama dengan Yesus. Jadi tidak ada perbedaan antara pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Nah, selama di bumi, Yesus itu menjadi penasihat bagi murid-muridnya. Yesus itu menjadi pengajar bagi murid-muridnya. Yesus itu menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Jadi semua yang terbaik Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan ketika kalau Yesus pergi meninggalkan mereka, pasti murid-murid akan kehilangan sosok pribadi yang selama ini mengajar mereka, selama ini bersama mereka, selama ini membimbing mereka ke jalan yang benar, yang selalu mengingatkan murid-murid untuk tetap berdoa, untuk tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai tempat murid bertanya dan sebagainya. Jadi peranan Yesus ini akan hilang ketika Yesus meninggalkan mereka. Tetapi Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Dan luar biasanya ketika Yesus di bumi, ketika Yesus ada di Yerusalem, maka yang merasakan kehadiran Yesus hanya murid-murid dan orang-orang yang bisa langsung melihat Yesus. Jadi mereka yang bisa merasakan, oh Yesus itu kayak gimana sih? Yesus itu apa sih kuasanya? Orang-orang yang di sana yang bisa merasakan. Kalau yang di belahan dunia yang lain, jangan di belahan dunia yang lain. Di daerah Yudea, ketika Yesus di Yerusalem, di daerah Yudea, apakah mereka bisa merasakan kehadiran Yesus juga? Oh, tidak bisa, karena Yesus ada di Yerusalem. Bagaimana di Samaria? Apakah orang Samaria bisa merasakan kehadiran Yesus juga? Nggak bisa, karena apa? Karena Yesus di Yerusalem. Apalagi sampai ke ujung bumi, gak akan ada orang yang bisa merasakan kehadiran Yesus secara fisik, karena Yesus hanya ada di Yerusalem, ya, secara pribadi sebagai manusia. Tetapi ketika Yesus berangkat ke surga, naik ke surga, maka Yesus mengirimkan penolong yang lain atau parakletos itu, dan dia menjadi pribadi yang bersama-sama dengan orang percaya, ya, ada dalam diri orang percaya. Jadi pribadi Yesus yang nyata tadi,
digantikan dengan pribadi roh, tapi yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dan semua orang percaya bisa merasakan kehidupan roh itu ada di dalam dirinya. Ya, peran Roh Kudus itu dalam dirinya. Jadi yang tadinya murid itu sebelum Tuhan mengirimkan Roh Kudus mereka tercerai-berai, begitu Yesus naik ke surga, Tuhan kirimkan Roh Kudus, mereka bersatu, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka menginjili orang, mereka yang dulunya takut menjadi berani, mereka yang dulunya keluar rumah aja tidak berani, mereka sampai berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa. Roh Kudus itu, Roh Allah itu ada dalam diri mereka masing-masing. Jadi mau mereka ada di Yerusalem, ada di Yudea, di Samaria, ada di Asia Kecil, dimanapun murid-murid, semua murid-murid Tuhan yang percaya kepada Yesus bisa merasakan Yesus sama seperti yang ketika murid-murid rasakan di dalam Yerusalem saat itu. Jadi kita membawa Allah, ya. Memang benar yang kata Paulus bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus, bait Allah, yang dimana ada Allah dalam kehidupan kita. Ada Allah yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Ada di dalam kita. Coba kita berpikir, ada Allah dalam kehidupan kita. Ya, ada Allah dalam kehidupan kita. Karena ada Allah dalam kehidupan kita, arti kita memiliki kuasa Allah. Berarti kita bisa segalanya. Berarti kita apa-ngapain aja kita bisa. Roh Kudus yang adalah penolong yang lain itu menjadi penghibur. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mulai merasakan, ya, ketika pengikutnya mulai banyak, ketika orang sudah mulai membicarakan Yesus, dia mengatakan kalau aku pergi, aku akan mengutus roh penghibur itu bagi kamu. Artinya supaya semua orang bisa merasakan kehadiran Yesus. Secara fisik Yesus hanya di Yerusalem, tapi karena waktu itu orang-orang sudah mulai percaya kepada ajaran Yesus, mulai percaya paham apa yang dikatakan Yesus, kan mereka hanya bisa melihat langsung. Mereka kan hanya terbatas fisik. Dan Yesus mengatakan lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku akan, istilahnya dalam bahasa gampangnya, aku akan terpecah, terbagi-bagi kepada semua orang yang bisa percaya. Kalau tadi cuma satu, ini terpecah, terbagi-bagi. Kalau dalam tanda kutip, ada Kristus kecil dalam kehidupan orang percaya. Dia penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Kita akan simpulkan dari beberapa hari yang sudah kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita. Ya, peran Yesus di dunia bagi sahabat-sahabatnya, bagi murid-muridnya digantikan dengan peran Roh Kudus. Diberitakan Roh Kudus itu menjadi penghibur tadi yang kita baca. Lalu Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi yang menginsafkan seseorang itu akan dosa-dosanya adalah hanya Roh Kudus. Tidak akan bisa seseorang benar-benar bertobat kalau bukan Roh Kudus yang menobatkan dia. Yang pastinya kerjasama. Tidak akan mungkin Tuhan tiba-tiba mengubah hati orang jadi baik. Gak mungkin, gak akan bisa. Bukan gak bisa, bukan Tuhan gak bisa membuat demikian, tetapi itu bukan ranahnya Tuhan. Gak adil dong kalau Tuhan bisa mengubah hatinya orang langsung baik, kan? Harus ada komunikasi kita dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Komunikasi kita sehari-hari dengan Tuhan, ya, kita semakin bersekutu dengan Roh Kudus, semakin bersekutu dengan Roh Kudus, maka sedikit demi sedikit kesalahan kita, dosa kita, apa yang kebiasaan kita yang buruk itu semakin terkikis, saatnya kita menjadi manusia yang baru sesuai dengan kemauannya Tuhan. Nah, Roh Kudus ini mengisyafkan kita dunia ini akan dosa. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya sudah dipenuhi Roh, saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tapi masih
melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, diragukan itu Roh Kudus atau roh kuda atau roh apa, ya kan? Nah, lalu berikutnya Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan. Kita sudah bahas ini, sumber power dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa di sini kekuatan, power, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita akan memiliki kekuatannya Tuhan, kekuatannya Roh Kudus apabila Roh Kudus itu turun atas kita, melimpahi kita, membaptis kita. Kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu Roh Kudus mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-26, begini firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita akan semua perkataan-perkataan Tuhan, perkataan-perkataan Yesus. Kalau kita baca Alkitab, ya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mengingatkan? Kalau ada firman yang melarang kita mencuri, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita nggak boleh berdusta? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu isi Alkitab, bagaimana Roh Kudus mau ingatkan bahwa ada firman Tuhan yang melarang kita berbuat ini dan itu? Ya, jadi ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Sebagai manusia kita ini pelupa, kita ini tidak bisa mengingat banyak. Tapi di sini dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan suatu saat ketika kita dalam posisi-posisi tertentu, misalnya ketika kita ditawarin ini, nah ada uang sekian-sekian, kita bagi dua, tapi kamu harus berbuat ini, sesuatu yang salah. Roh Kudus akan mengingatkan kita, firman Tuhan katakan jangan begini. Firman Tuhan katakan berdiri di atas ya, tidak di atas tidak, dan lain sebagainya. Kalau kita baca kita, tidak mungkin Roh Kudus ingatkan kita nggak pernah baca Alkitab. Nah, Roh Kudus itu menjadi sumber kesaksian dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Nah, kata Roh Kudus itu sumber kesaksian. Kalau kita dipenuhi Roh Tuhan, kalau dipenuhi Roh Kudus, maka kita otomatis akan bersaksi tentang Yesus. Ya. Teman akan bersaksi tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan, ini adalah 5 hal besar peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menyiapkan, Roh Kudus sumber kekuatan, Roh Kudus mengingatkan akan ajaran Yesus, Roh Kudus menjadi sumber kesaksian. Ya, ini semua ada dalam kehidupan orang murid. Ya. Mereka tidak mungkin Paulus dan Silas di dalam penjara atau Petrus dalam penjara mereka bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka lagi dalam penjara. Ya, nyawa mereka terancam. Tapi mereka bisa menyembah Tuhan di sana kalau bukan karena Roh Kudus yang menghiburkan hati mereka. Ya. Tidak mungkin Paulus bisa terus-terusan tetap memberitakan firman Tuhan. Dia kesana ditolak, tapi dia tetap mencoba jalan yang lain untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan untuk tetap bisa bertahan. Dan semuanya itu sebenarnya kita bisa punya, kita bisa miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar bahwa ada potensi yang luar biasa ternyata dalam kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa rupanya untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Ada penghibur yang luar biasa ternyata dalam kehidupan kita. Ya. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengingatkan kita akan setiap kesalahan-kesalahan kehidupan dalam kehidupan kita yang kita buat.
Semua itu ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita, seperti saya katakan yang kemarin, memaksimalkan apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Bayangkan Allah yang kekal itu, Allah yang luar biasa itu ada dalam kehidupan manusia yang terbatas. Dalam kehidupan manusia yang terbatas, pasti manusia yang terbatas itu menjadi luar biasa. Itulah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau ada anak Tuhan yang kesusahan atau takut atau tidak kuat katanya menghadapi hidup, ya, tapi sama saya juga terkadang ada hal-hal yang seperti begitu datang dalam kehidupan saya merasa tidak kuat dan segala macam. Masuklah ke ruang doa dan berdoalah. Masuklah ke kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan supaya Tuhan mentransferkan kekuatannya kepada kita. Dekatkan diri dengan Tuhan supaya Roh Kudus itu mengeluarkan kuasanya untuk kita, supaya kita bisa kuat menjalani hidup, supaya kita kuat menghadapi anak, supaya kita kuat menghadapi keadaan yang saat ini ekonomi yang semakin menurun, pekerjaan yang semakin susah dan lain sebagainya. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Tanpa pekerjaan Roh Kudus maka ya kita akan seperti yang lain, kita akan mengeluh ke sana ke sini, kita akan demo, mungkin ikut demo pemerintah, kita akan ikut mengoceh bahwa pemerintah itu begini seperti orang lain. Maka kita akan luntang melantung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pribadi Yesus yang fisik itu sudah digantikan dengan pribadi Roh Allah yang tidak kelihatan tapi ada dalam kehidupan kita. Kemarin Ibu Malam sudah menjelaskan bahwa bagaimana kapan kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita percaya kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, tapi perjalanan hidup membawa kita harus dibaptis, harus penuh dengan Roh. Supaya apa? Supaya kita hidup kita dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita mengeluarkan buah Roh yang bisa dikecap semua orang. Orang-orang tahu, oh ternyata Niko itu orang yang baik, ternyata Niko itu orang yang penuh kasih, ternyata Bapak itu orang yang penuh dengan sukacita, selalu bahagia dan lain sebagainya. Ketika pribadi Allah sudah ada dalam kehidupan kita, penghibur yang sejati itu, penolong yang lain itu sudah ada dalam kehidupan kita, lalu apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Apa Bapak Ibu yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini? Apa? Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami sama-sama belajar kepada firman Tuhan, bahwa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan dari surga sebagai penolong yang lain itu benar-benar dahsyat kuasanya ketika kami mau bekerja sama dan mau hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami tidak mengerti dan tidak mau dipimpin oleh Roh, sehingga kami tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biar kami semakin lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Roh Kudus itu benar-benar menguasai kehidupan kami dan kami berjalan dan bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang di rumah, mereka yang pergi kemanapun mereka melangkah, biar Tuhan lindungi selalu jemaat Tuhan yang GWS Jember maupun GWS Kalisat. Biar Tuhan lindungi mereka, roh, jiwa dan tubuh mereka milik-Mu apa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati
setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kesusahan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang sakit yang berdoa di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.